Orang kalau sudah dicuci otaknya, jadi blank pemikirannya, jadi percaya meskipun tanpa data dan bukti. Makanya karena kepandaian para pahlawan ini, banyak orang-orang terhipnotis. Orang sehebat Abdul Somad gitu ya, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Kiai Qurtubi, Kiai Fahru Roji, itu pun saya rasa juga karena sudah kena cuci otaknya, sehingga otaknya tuh ngeblank. Orang kalau udah ngeblank otaknya itu jadi on. Ya makanya nurut, patuh, kan begitu. Jadi di dalam hal ini kita jangan menyalahkan kepada para mukmin yang mempercayai nasab Alawi meskipun tanpa data dan bukti. Ini semuanya karena kepandaian Pak Alawinya. Setelah mendapat penjelasan dari saudara Wafi, tentunya saya melihatnya dari YouTube ya, tentang masalah nasab ini tidak bisa diperdebatkan, sebab kalau berdebat masing-masing punya argumentasi. Para mukibin itu mempercayai nasab Alawi hanya dari omongan atau cerita saja, tidak perlu dengan adanya bukti, kitab, manuskrip, begitu nggak perlu. Dengan cerita saja mereka sudah percaya. Begitu yang dikatakan Wafi. Nah, tentang polemik nasab ini kalau diperdebatkan tidak akan ada tuntasnya, kecuali ada diskusi untuk mencari kebenaran. Karena yang dicari adalah kebenaran, nanti akan ada titik temu. Tetapi kalau berdebat, masing-masing punya argumen, tidak akan ada ketemu. Karena kalau keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Nah, tentang para mukibin yang sudah yakin meskipun tanpa bukti, hanya mendapatkan cerita, ini jangan menyalahkan mereka. Ini dikarenakan Pak Alamiah yang pandai, dia bisa memberikan dogma-dogma ataupun doktrin sehingga orang itu percaya. Nah, di dalam hal ini mungkin saja istilahnya itu dicuci otaknya. Orang kalau sudah dicuci otaknya, jadi blank pemikirannya, jadi percaya meskipun tanpa data dan bukti. Makanya karena kepandaian para pahlawan ini, banyak orang-orang terhipnotis. Orang sehebat Abdul Somad gitu ya, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Kiai Qurtubi, Kiai Fahru Roji, itu pun saya rasa juga karena sudah kena cuci otaknya, sehingga otaknya tuh ngeblank. Orang kalau udah ngeblank otaknya itu jadi on. Ya makanya nurut, patuh, kan begitu. Jadi di dalam hal ini kita jangan menyalahkan kepada para mukmin yang mempercayai nasab Alawi meskipun tanpa data dan bukti. Ini semuanya karena kepandaian Pak Alawinya. Nah, untuk orang-orang yang belum terkena dogma, doktrin, harus bisa bersikap, jangan sampai kena doktrin dari Pak Alawi ini. Karena Pak Alawi itu sungguh pintar, hanya memberikan cerita, tidak bisa memberikan bukti, data yang konkret, orang sudah percaya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah para Pak Alawi ini, coba dengan cermati. Mereka bekerja dengan sistematis, masing-masing saling bekerja sama, punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang membuat makam-makam palsu, ada yang membelokkan sejarah bangsa, ada yang menjadi orator. Nah, ini semuanya indikasi untuk menguasai atau untuk mencaplok negara kita. Ini yang perlu kita waspadai. Dengan modal nasab, mereka berharap
akan mendapatkan posisi penghormatan yang lebih dari masyarakat yang lain. Dengan demikian mereka akan mendapatkan penghormatan. Inilah cara mereka, taktik pertama untuk menuju ke arah yang sebenarnya. Mereka dengan cara mengaku-ngaku keturunan Nabi supaya lebih mudah ke arah tujuan yang sebenarnya. Dengan adanya orang yang terhipnotis, sudah kena cuci otak, makanya akan mudah kalau untuk menguasai atau mencaplok diri kita. Nah, kita ini jangan gampang dibodoh-bodohi. Kita harus mencermati lebih jauh. Jadi kalau masalah nasab tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang terpenting bagi kita pribumi Indonesia harus waspada. Berulang kali saya mengatakan para Ba'alawi ini punya indikasi mengarah ingin mencaplok negara kita. Contoh, Palestina dulu juga seperti itu. Orang Yahudi Israel itu membuat makam-makam palsu di Palestina terlebih dahulu. Akhirnya kejadian seperti sekarang, mengaku bahwa Palestina diaku sebagai tanah leluhurnya. Dan hal ini mirip-mirip cara kerjanya yang diterapkan di negara kita. Bayangkan, si pembuat makam palsu bahkan menempati jabatan yang tinggi, bisa menjadi One Team Press. Nah, ini merupakan keberhasilan karena kepandaian mereka. Jadi, apapun saat ini yang terjadi tentang para mukibin yang memang tololnya itu bukan karena kebodohan mereka, karena dibuat tolol oleh Pahlawi. Pahlawi inilah yang cerdik, yang pandai. Kita jangan kalah, intinya seperti itu. Jadi kita harus mencermati. Yang terpenting, indikasi mengarah akan mencaplok negara kita. Kita mesti hati-hati. Bagaimana kita harus mencegahnya? Mungkin saja para pejabat pemerintah juga sudah kena virus dari Pahlawi, sehingga buta mata, buta hati, tuli ada masalah seperti ini tidak ada tindakan apapun, terutama dari kalangan penegak hukum. Padahal mereka sudah melanggar, sudah melakukan kriminal seperti apa yang saya katakan kemarin, tapi belum ada tuh tindakan dari aparat. Nah, ini semuanya karena kepandaian para Pahlawi tadi. Mereka memang cerdik, memang pandai. Untuk itu kita harus lebih cerdik, harus lebih pandai. Kalau sudah mengetahui tentang hal ini, kita harus cari solusi. Jangan sampai negeri ini dicaplok oleh mereka Pahlawi seperti halnya Palestina yang dikuasai oleh Israel saat ini. Jadi yang terpenting, kita harus waspada dan mencermati tujuan utama daripada Pahlawi. Mereka melakukan semua itu, tujuan utamanya akan mencaplok negara kita. Dan ini silahkan Anda percaya ataupun tidak percaya, tapi cermatilah mereka. Dan saya sebagai orang tua sekedar mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.